Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Hari ini Rabu seperti biasa kita kembali bisa berkumpul. Di Rabu rutinan ini kita membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Buku yang dipakai buku jilid 3 ya, edisi keluarga, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga. Hari ini memasuki hadis nomor 70 halaman 162 ya. Mohon maaf, ini suaranya masih belum selesai dan masih harus sebenarnya istirahat, jangan bicara, tidak susah ya. Saya pilihan saja, tempat-tempat lain diliburkan ya. Judulnya Babul Junubi Yatawaddau Tsumma Yanamu. Bab orang yang junub berwudu kemudian tidur. Orang yang junub itu bisa hilang junubnya dengan mandi ya, bukan dengan wudu. Tapi dalam bab tidur, walaupun dia sedang memiliki hadas besar, tetap disunatkan untuk berwudu. Tentu wudu ini bukan wudu untuk menghilangkan junub. Tidak bisa hadas besar dengan wudu ya. Tetapi itu diantara bentuk sunnah bagaimana seorang mau tidur, walaupun kondisinya dia junub, maka dia disunatkan untuk berwudu. Hadisnya kita lihat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdillah ibni Abi Qais qala, dari Abdullah bin Abi Qais, guru dia seorang mukhadramah. Mukhadramah itu sejaman dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Qala, ia berkata, sa'altu Aisyah an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul haditsa, lalu dia menerangkan hadis itu. Ini singkat cerita saja. Untuk saya bertanya, kaifa kana yasna'u fil janabati? Akana yatasilu qabla an yanama au am yanamu qabla an yatasila? Jadi saya bertanya bagaimana yang beliau perbuat pada waktu janabah. Apakah beliau mandi sebelum tidur atau beliau tidur sebelum mandi? Bolehkah sebadan di awal malam? Boleh tidak? Boleh. Boleh pada sebadan di akhir malam? Boleh. Malah dari tadi
malam sudah kita bahas bagi orang yang sedang saum. Dan malam hari sebadan di akhir malam, kapan mandinya? Pasti mandinya kaburu keadanan, dan itu sudah dibahas ya. Tidak mengapa, tidak merusak saum. Orang yang Ramadannya saum, datang waktu subuh agar dikumandangkan, dia belum mandi, tapi tentu sudah selesai sebadannya, maka dia tinggal mandi walaupun dia setelah masuk waktu subuh, karena mandi itu kaitannya dengan sholat, bukan kaitan dengan saum. Nah, di sini pertanyaan tersebut disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah adalah istri Nabi, tentu yang paling tahu bagaimana kondisi Nabi sedang junubnya. Sampai kemarin diterangkan bagaimana mandi barengnya, gitu kan. Waktu Aisyah ditanya, bolehkah seorang suami melihat aurat istrinya atau sebaliknya? Jawaban Aisyah, kami pernah mandi bersama Rasulullah. Itu sudah sebuah jawaban yang jelas, walaupun tidak diterangkan dengan jelas tentang melihatnya, tapi dengan seperti itu sudah dijadikan hukum bagi boleh ya. Tadi subuh sampai barusan membaca hadis dan ditulis hadisnya tentang ananiyatil mubahati tasiru apa katanya, niat yang benar tasirul mubahati. Jadi an-niyatus shadiqatu tasirul mubahati ila ta'ati. Pakai alif tak sadar jamak muannas. Kalau dalam kitabnya pakai inna, tapi saya beri judul makalah yang saya sedang buat an-niyati. Nah, niyati an-niyatu bukan an-niyat, an-niyatu as-shadiqatu, niat yang baik, tasirul mubahati, akan merubah yang mubah hukumnya ila ta'ati, kepada taat atau ketaatan. No biasa hukum mubah ayo nama jadi ketaatan, ada pahala, malah kata Nabi sodako termasuk. Kan sahabat laporan orang-orang kaya terdahulu, mereka telah pulang, pahala besar karena punya kekayaan. Hari kami namun kekayaan masih tidak punya. Dan Nabi mengucapkan tasbih itu sodako ya. Ucapan tahmid itu juga sodako, takbir itu juga sodako. Bagi kita mau sodako banyak. Sampai kata Nabi, pada sebadan pun di situ sodako, sebadan baik sodako. Di hadis nama bid'ai bid'un teh, maaf ya, bid'un teh saya baca dalam Al-Ijubi, asli makna al-bid'un teh adalah kemaluan. Kemaluan itu adalah sodako. Jangan terjemah letter maksud nama al-jima, sebadan itu adalah sodako. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami menunaikan syahwat kami atau sebadan itu termasuk di sana ada pahala? Ya, kata Nabi, bagaimana kalau kalian meletakkan sesuatu pada yang haram, apakah ada dosa? Dosa. Makanya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, di situ ada pahala. Jadi bernilai taat, dalam redaksi lain bernilai ibadah. Padahal sebadan
keluarga dari fitnah syahwat, mengharapkan adanya lahirnya anak yang soleh. Nah, niat-niat ini semua akan merubah hukumnya yang mubah menjadi taat, yang biasa boleh menjadi ibadah bernilai sedekah. Makanya sesuatu sepadan wae kudu diniatan. Ya, iya, niat yang baik akan merubah yang mubah menjadi ketaatan. Itu judulnya yang sekarang sedang saya tulis ya hadisnya. Karena seringkali orang sepadan biasa. Padahal dari hal tersebut bisa bernilai taat dan ibadah, malah bisa mendapatkan pahala dan termasuk sedekah. Kan sedekah. Dan si istrinya diajak kemana? Pada ibadah teh luas, sedekah begah. Laporan awal teman di sanad hadis dukaan edisi keempat edisi keluarga dari dukaan hadisnya menuju di kompalkan. Jadi Abdullah bin Abi Qais bertanya kepada Aisyah, apakah tadi ya kalau Rasulullah berjanabah apa beliau mandi sebelum tidur atau beliau tidur sebelum mandi? Olat Aisyah, dia berkata, menjawab, sahanu menjawab, olat laki perempuan. Mana apa perempuan? Lamun kholat nabi nya, lamun kholat di dia nya Aisyah. Ada ayat dari nyarios di dia istri salian di Aisyah. Kata Aisyah, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Aisyah menjawab, semua itu pernah beliau lakukan. Berarti Nabi kadang mandi sebelum tidur, kadang tidur dulu sebelum mandi. Nanti mandinya kapan? Setelah bangun tidur. Boleh. Padahal sahabat itu bertanya, pilihan apakah Nabi mandinya sebelum tidur atau setelah tidur? Kata Aisyah, dua nana kantos di bidang Rasulullah. Jadi boleh kita ya. Nah, jadi sebadan pada waktu awal malam, tapi mandinya di akhir malam. Boleh, mangga. Sebadan dia, tapi kalau misalnya mau sebadan di akhir malam, tapi mandinya awal malam. Benar? Hebat pelaku mah. Nya senang di mukodamun bener. Lamun panggil jeung mahmul, aya mahmul bi mukodam, aya panggil wah. Di mana-mana mandi mah nya setelah sebadan. Lamun aya mandi sebelum sebadan mandi heula. Tuluy sebadan. Mandi itu. Panatos tadi satu menang mukodam dina senang malukan ke cigapan jeung mahmul di. Tidak boleh, berarti namun mandi sebelum tidur, yang mandi beda karena gitu. Tuh sebadan mandi di tongke, nyawati mandi deui. Kapan mandina? Mangga. Pada awal malam, pada akhir malam. Kata Aisyah, dua nana kantos di bidang. Rubbama tasala panama. Kata Aisyah, terkadang beliau mandi kemudian tidur. Jadi mandi dulu kemudian tidur. Wa rubbama tawadda'a fanama. Dan terkadang Nabi berwudu kemudian tidur. Ya. Jadi walaupun kita sudah pernahnya, Aisyah menjawab. Ya, tapi dengan berwudu tadi di awal tidur, hadas besarnya selesai belum?
belum dah ada sebesar mati bisa seempu seberesku wudu. Nah orang kereta wudu dirinya wudu yang hukumna sunnah nalika bade bobo istirahat tidur silahkan mau sedang hadas besar ataupun tidak. Berarti namun tos ibang atau kudu malu deui bobo teh. Nah, kecek Nabi sahabat Nabi tidak ada wudu yang lebih lantis daripada mandi. Maka motos ibang kudu wudu deui. Tidak ada wudu inu leuwih lantis batan mandi. Mandi seluruh tubuh. Ya, makanya kalau sebelum tidur kita mandi dulu, kudu wudu deui. Tapi lamun sebelum tidur kesebadan badai tidur wudu heula kan. Wudu didinya teu ditarosskeun ku sahabat. Tapi ziyadah na Aisyah nambah ieu kebiasaan Nabi. Iba heula tuluy tidur atau wudu heula tuluy tidur. Berarti ibang teu ngadi mana tuh ibangna. Ya, ieu cerdasna Aisyah jawabanna teu kieu sahabat sami teu kieu. Jadi mun bobo heula teu ibang. Teu wudu we awalna. Jadi ibang teu akhirna. Tapi disebutkeun nya. Tadi ke ku pertanyaan anu pertama, luarna ge kantos. Pertanyaanna mandi sebelum tidur atau nanti mandi setelah disebutnya yaksilu qobla nama atau dia tidur sebelum mandi. Kata Aisyah dua nanage kantos ngan ku Aisyah ditambihan ilmuna naon kadang Nabi mandi dulu kemudian tidur, kadang Nabi wudu dulu kemudian tidur. Tadi pertanyaan anu kedua, pernyataan anu kedua aya mandian teh? Ya, Nabi Aisyah mengatakan kadang Nabi mandi kemudian tidur, kadang Nabi berwudu kemudian tidur. Nomor dua mana yang mandian? Tapi sebenarnya apa? Berarti mandi memang terakhir saat tosti. Berarti sebelum tidur Nabi di situ tidak mandi. Dan dua anak dipakantos. Berarti dua anak kantos Aisyah terangkan dua anak. No kahiji mandi dulu kemudian tidur. No kadua mah wudu kemudian tidur. Kemudian mandi gitu. Nanti diterangkan kadinya di nonanya geus apal. Pati rumah geus kitu di pertanyaan ayeuna kene oge. Urang we salat api bodoh dia api lieur. Ayeuna saeuseun teu disebutkeun. Jadi mah berarti cukupnya wudu itu. Ada cukup wudu mah tidak ada menghilangkan hadas besar. Wudu mah sunnah kalau mau tidur. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ahu. Eta nu naros meni atoh. Nah atoh. Kabayang lamun tiap sepadan akhir awal malam saatosna ulah kabobo kecuali Pak. Sepadan tengah malam ulah kabobo kudu baheula. Makanya caitis ibu gudungan berat. Makanya Yerunaros begitu mendengar Aisyah meni bahasa naon itu dua nada kantos dilakukan, aku berkata segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam perkara. Alhamdulillah geninggang fil Islam iraha wa gemangga satungtung dacan ngalaksanakeun ibadah sholat ya. Da wudu mah mandi mah kaitanna jeung sholat ya. Terus tadi anak mun anu laros ke ibad heula bobo heula dirinya sok sholat tara atuh kudu ibad atuh naon kaitanna ibad ka sholat mah ya teu kudu ibad bae teu kudu bobo teu kudu ibad ya moal sholat jiga anu saum komadan subuh can mandi ya. Pertanyaan kumaha Pak Ustaz batal teh saumna teu da saumna teh
kaitan jeung mandi. Ari eta sana salat mah nya taros rek salat moal. Karena Nabi mah nyatong mah jatuh kalau pada sedih. Nanti kamagri mandi diputing kene sah sauna sah. Tapi salatan ke urusan mana eta dosana. Ngaku ditanya salat sauna sah da sauna kaitan sareng hadas besar. Maka jami-jami norek ibadah Ramadan sok marang di heula di walungan kuramas eta mandi naon sok nya apa heula sok kuramas di walungan di mana ieu isukan rek puasa geus mandi acan kuramas harita nu dagang sampo di kampung payu sapoe direk ya. Eta pertanyaan, eta mandi naon? Ya, sauma kayak kaitan jeung mandi. Walaupun kamu punya hadas besar, tetap sauma sah. Jadi lama dimikir aku mandi naon eta? Oh, ternyata eta kesaduran hasil nopo di agama-agama syariat di Islam. Mereka anu aya istilah upawasa atau puasa sok mandi di sungai enggak disebut nate mandi eta teh yo kudu namana khormesa di urang di kuramas teuing eta aya artina sok urang aos sabarna. Pada hadis di atas terdapat beberapa kalimat yang perlu mendapatkan penjelasan. Satu, An-Abdillah ibni Abi Qais dari Abdullah bin Abi Qais. Al-Idui menjelaskan bahwa Abdullah bin Abi Qais itu dipanggil juga dengan Ibnu Qais dan atau Ibnu Abi Musa. Dan panggilan yang pertama adalah yang paling sahih. Siapa? Ibnu Qais. Jadi Abdullah bin Abi Qais sok dipanggil Ibnu Qais. Abul Aswad An-Nasri Al-Himsi Maula Atiyah bin Azib dan dipanggil Ibnu Afif. Ada yang menyatakan namanya adalah Azib, maka Rasulullah menamanya Afif. Sikot yang kuat hafalan, mukhodramun yang sejaman dengan Nabi tetapi tidak pernah berjumpa. Jamin sejaman dengan Nabi tapi tidak terus jumpa sareng Nabi. Namanya saha mukhodramun. Jadi jumpana sareng sahabat. Mata ngaroskeun masalah teh bisa ya mungkin Rasul kos aya gitu ya. Jadi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. An-witri Rasulillah, tentang witri Rasulullah yang dimaksud adalah an-waqti sholatil witri, tentang waktu sholat witir ya. Jadi taros teh waktuna. Pada kalau hadis lalu dia menerangkan hadis itu. Al-Ijubi menyatakan asyarul musannifu, terjemahna Musonif telah berisyarat dengan perkataannya, lalu dia menerangkan hadis itu bahwasanya hadis itu panjang, hadis ini panjang, dan yang diterangkan di sini adalah ringkasannya. Dan Imam At-Tirmidzi telah menyebutkannya dalam kitab Jami'nya dengan sanad musannif, yaitu saya kutip dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Dengan adanya kalimat pada karol hadis, lalu dia menerangkan hadis itu menunjukkan bahwa sebenarnya hadis tersebut panjang. Di sini diterangkan dengan ringkas. Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Jami'nya telah meriwayatkan kalau menhoyong terang kumaha panjangna aya dina riwayat At-Tirmidzi. Riwayat Muslimah namanya pada karol hadis di bujur enggalna ya. Ibnu Qais bertanya Kaisar tentang waktu witir Rasul. Kemudian Rasul menerangkannya, bahasa itu
Padahal mau dimaksud berarti nggak hadisnya terjemahnya. Dari Abdullah bin Qais ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang witir Rasulullah SAW, bagaimana beliau witir, dari awal malam atau dari akhirnya. Asalnya tentang waktu witir, aina witirna awal malam atau akhir malam. Maka ia Aisyah berkata, semua itu pernah beliau lakukan. Terkadang beliau witir pada awal malam, terkadang beliau witir di akhirnya. Aku berkata, segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan kelapangan pada perkara ini. Jadi boleh witir di awal malam, boleh witir di akhir malam. Kemudian saya bertanya, bagaimana keadaan bacaan pada waktu salat malamnya? Apakah keadaan beliau mensirkan, memelangkan bacaannya, atau menjaharkan, mengeraskannya? Ia menjawab, semua itu pernah beliau lakukan. Keadaan beliau terkadang mensirkan dan terkadang menjaharkan. Ya. Ya Rawi berkata lagi, kemudian aku bertanya, aku berkata, segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan kelapangan. Jadi ini boleh, boleh sir, boleh. Ya, itu jangan tercocorokan. Ya. Kemudian saya bertanya, bagaimana yang beliau perbuat pada saat janabah? Mereka berarti yang ditanyakan tentang waktu sholat witir, terus bacaan jahar atau sir, dua nana pernah dilakukan. Baru pertanyaan nukatilu tentang janabah Rasul, apa beliau mandi sebelum tidur atau beliau mandi sesudah tidur? Semua itu beliau pernah lakukan. Terkadang beliau mandi sebelum tidur, terkadang beliau berwudu sebelum tidur. Saya berkata, segala puji kepada Allah yang telah menjadikan kelapangan pada perkara ini. Jadi saya pertanyaan berarti dinanti gimana? Dulu waktu sholat malam, bacaan sholat malam, dan mandi pada waktu malam. Apakah awal atau akhir? Yang jelas mah sebadannya di awal malam. Ya, kalau ya, sebadannya di awal malam, ngan mandinya di awal atau di akhir. Dalam nuhidimah mandi di awal malam, lantaran sebenarnya di awal malam, nuhidimah di akhir malam, sebab sebadannya di akhir malam. Mau ditanya ke begitu mah? Justru sebadannya dua nana di awal, ngan mandi dulu baru tidur, dan yang kedua wudu dulu baru tidur. Berarti can mandi, iraha mandinya di akhir. Jadi sebadannya iraha di awal malam teh iraha satos maghrib, satos isya. Ibu satos maghrib atau isya? Iya, hadis dia maksudnya. Ya, tentu satos isya, alias satos maghrib dan isya kumaha. Tentu satos sholat isya, sehingga kewajiban sholat tidak ada. Ya, berarti kalau begitu, ya witirna iraha. Mangga badai witir gelar sebelum sebadan atau sebelum tidur. Kan yang dipermasalahkan tentang mandinya. Cuma Aisyah memberikan wudu kemudian tidur, mandinya iraha. Dengan demikian, berdasarkan hadis di atas, sebenarnya yang ditanyakan oleh Abdullah bin Abi Qais itu ada 3 perkara. Satu, tentang sholat malam Rasulullah SAW, apakah awal malam atau akhir malam? Dan jawabannya adalah semua pernah Rasulullah SAW lakukan. 2, tentang bacaan sholat malamnya, apakah disirkan atau dijaharkan? Beliau jawab, semuanya pernah. Ya, dan jawaban Aisyah adalah semua pernah Rasulullah SAW lakukan. 3, tentang junub. Kaya nu aya dina hadis Muslimah, ringkasanna hukul nu ieu. Nu hiji jeung nu 2 teu diterangkeun dina hadis riwayat Muslim. Langsung we pada karol haditha. Ya, dia menerangkan hadis itu. Apakah
mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi? Jawabannya adalah semuanya pernah Rasulullah SAW lakukan. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diriwayatkan dengan ringkas, yaitu hanya menerangkan nomor 3 saja tentang junub Rasulullah SAW, apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi. Jelas ya, riwayat Muslimah di Qasrun diringkas. Nah, terdapat panjang riwayat At-Tirmidzi. Ternyata seberapa pertanyaan? 3. Tiga-tiganya Nabi pernah melakukan. Maka saya akan menanya, alhamdulillah menegakkan ya kayak itu kayak iya, dasar itu dasar iya, baik-baik baik iya maka. Kaifa kana yasna'u fil janabah? Bagaimana yang beliau perbuat waktu janabah? Ini adalah pertanyaan Abdullah bin Qais, yaitu bitisalihi minal janabah, tentang mandinya beliau karena sebab janabah. No ditaruh sebetulnya mandi. Nah, kalimat kaifa bagaimana adalah maf'ul muqaddam, objek yang dikedepankan bagi kata kerja yasna'u, beliau perbuat. No dilakukan pun Nabi temu mana gitu. Dan huruf I-nya adalah sababiyah atau bermakna min, hingga mananya adalah ayya syai'in yasna'u bisababil janabah au min isobatil janabatil lahu. Sesuatu apakah yang beliau perbuat karena sebab janabah atau karena kena janabah kepadanya. Yang mana? Mandi dulu atau tidur dulu? 4. Akana yaktasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaktasila. Apakah beliau mandi sebelum tidur atau beliau tidur sebelum mandi? Pertanyaan tersebut muncul karena setiap sahabat menginginkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, karena hal itu telah diperintahkan sebagaimana dalam surah Al-A'raf, kata-kata wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk, termasuk dalam hal mandi janabah. Apa jawabannya? Lihat halaman berikutnya. Kullu dzalika qad yaf'alu, semua itu pernah beliau lakukan. Kalimat kullu itu dibaca 2 bacaan, bisa dibaca rafa dhamma ya, karena menjadi mubtada, dan khobarnya adalah jumlah dari qad kana yaf'alu. Itu bagi kelas bawah mungkin belum sampai ke situ, atau yang belum ikut i'rab belum sampai ke situ. Tapi untuk kelas H, untuk kelas G, dia mah atos lah dia banyak. Jadi biasa kullu dalika, kullu kan mubtada, dalika nanti mudhof ilaih, mana khobarna qad kana yaf'alu. Sedangkan robitnya yang mengikatnya adalah muqaddar, tidak ditampakkan, yaitu dhamir asal nama kullu dzalika qad kana yaf'aluhu, tapi hu-nya dibuang. 2, boleh nasab, boleh dibaca kullu dzalika qad yaf'aluhu. Nah, dari nasab karena menjadi maf'ul bih muqaddam, objek yang dikedepankan bagi kata kerja yaf'alu, asal nama qad kana yaf'alu kulla dzalika ya. Jadi ayat bab biasa pula jadi maf'ul bih muqaddam biasa kullu. Yang dimaksud dengan kulla dzalika semua itu adalah kullun minal iktisal, kullun minal iktisal awal lail wal iktisal akhirahu. Semuanya pernah dilakukan berupa mandi pada awal malam dan mandi pada akhir malam. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang sangat tahu persis kapan Nabi mandi. Ini mah urusan dalam rumah, urusan khusus keluarga. Ya Pak ya? Iya, yang tahu mandi tidak mandinya adalah
istrinya. Maka seorang muhodromun teh kalau tabiin. Jadi orang yang sedang dengan Nabi tapi kita jumpa, para ulama digolongkeun ka golongan tabiin. Narosna kasaha Aisyah. Nah Aisyah ya urusan mandi Nabi mah tong salah kos atuh. Ya. Nah, rubbama tasala panama wa rubbama tawaddo'a fanama. Terkadang beliau mandi kemudian tidur dan terkadang beliau berwudu kemudian tidur. Kalimat rubbama adalah gabungan dari kalimat rubba dan ma. Kalimat ma adalah zaidah, tambahan yang berfungsi untuk apa mencegah, yaitu mencegah kalimat rubah sebagai huruf yang biasa menjadikan isim sekarang tidak lagi setelah bersambung dengan mak tersebut. Dan kalimat rubah itu adalah mahfufah, dicegah dari menjadikan. Kan rubah mah harfu jarin dan menuliskan mak rubama. Jadi si huruf jar itu sekarang tidak berfungsi lagi. Karena biasalah huruf jar kadituna naon isi. Ayo kadituna iktasala fi'il. Nah, geus rubah kadituna fi'il, apa rubahna ge batal. Nah, ibu masih ekot kayak innama ka'annama, maknya mak kafa. Si huruf inanya batal amalnya. Ieu ge rubah huruf jar batal. Sehingga kedepannya ibu jangan mencari isim majrur dari rubah. Nah, karena rubahnya sudah batal. Kita anu ke asal ngiriman irob pasti ada puyeng atau kelas awalnya di bawahnya dari. Oleh karena itu Mahmud Sofi mengirob kalimat rubah sebagai kalimat kafatun wa mahfufah, yang mencegah dan yang dicegah. Rubama hal itu menjelaskan makna rubama. Terjemahannya Pak, langsung halaman berikutnya. Ini kesehatannya tadi itu kan kesehatan. Dan dia berfaedah menyedikitkan. Dikit ingat kameranya dari menyedikitkan artinya jarang dan membanyakan artinya sering. Rubah bisa terjemah sering, bisa terjemah jarang. Dan yang nampak jelas bahwasanya dia untuk membanyakan atau sering, karena menjumpai pada sabdanya terkadang yang beliau sering melakukan, ini beliau sering melakukan. Jadi rubah dia mah bukan terkadang yang artinya jarang, tapi sering. Nabi sering melakukan pula, kadang terkadang itu berarti sering. Dan dua-duanya dibolehkan. Dengan dibolehkannya ibu merasa ini adalah kelonggaran tidak? Ya, kelonggaran. Lamun setiap geus jangan diumum itu menang tidur kecuali kudu mandi, repot. Ya, nggak cayan garam pikiran. Anu kudu nima heula kaluar, anu kudu mawa cai heula ka pancuran. Pada kampung mah kudu ka sono pula ka pancuran. Jadi pancuran di Lebak, Lebak Tongo. Ya, bari mawa emer ka handap imah kula tengah puting teh. Soledad. Ya kabayang ya. Tong digambarkeun di bumi ibu, anu ada ibak kira wae, cai hareup kira wae. Di kampung-kampung mah cai ge susah. Biasa ibak teh lamun ka pancuran kudu ngalewatan persawahan sakilo mah tadi itu. Awas setengah kilo bari mawa cai, kan kada teh bari mawa ember. Dan si bugis gitu, jabat tengah putih, jabat kiri, jabat poe, kalau bajaban bae pokokna. Ya, mata kalau kudu ibak bengi kene teh asa rada berat gitu. Islam teh yusuf.
Batuna bersebadan ulah nanya gitu ya pada. Oh ya Bu ya, gampang. Tapi dalam hukum terjadi berarti setiap kaum muslimin kudu menahan diri. Lamun rek sebadan teh kudu ingat mandi. Oh ya, mandi berarti ulah di sini. Pan aya di mandi mung aya sebadan eudeuk. Magina mung sebadan mau kana aya kitu. Karena diri China dan sebagainya. Ari kuwala dia kata sahabat orang itu begitu mendengar pernyataan Aisyah, alhamdulillah. Ya Bu ya, dengan kita mendapatkan kelapangan kumah urang mangga badai rawai oke. Nu penting mah umat dilakukeunana satu acan salat. Ya. Berarti tengah malam dalam sholat malam ibadah atau ibadah kata kewek sepertiga akhir malam bari ibadah bari sholat malam dan seterusnya. Makanya kama terserah ibu sareng bapak ya. Dan boleh kedua anak. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud diterangkan babun bil junubi yuakhirul ghusla. Bab tentang orang yang junub mengakhirkan mandi. Bab tentang orang yang junub mengakhirkan mandi. Boleh mandi diakhirkan. Terjemahnya dari Budayb bin Harith, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu menanyanya beda dirinya. Jadi kan jaminan. Apakah engkau melihat Rasulullah mandi karena janabah pada awal malam atau pada akhir malam? Dia menjawab, terkadang beliau mandi pada awal malam dan terkadang mandi pada akhir malam. Saya berkata, Allahu Akbar, segala puji kepada Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam urusan ini. Sahabat yang menanya, beda orang nanti pasti tanya gitu, menararato. Karena ada lelaki menararato. Nah, sebab nama ringannya bisa diukur Madinah kapan, jadi tidak harus ya. Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari wafat tahun 1014 Hijriah menerangkan, terkadang beliau mandi rubama tasala ai jamaah wa tasalatu. Terkadang beliau mandi senang itu. Ya, dan di dalam menyembunyikan itu terdapat kelembutan yang tidak tersembunyi itu. Kemudian beliau sebadan dan mandi. Ya, soalnya apakah kan ditaruh nanti Rasulullah junubnya, tapi junubnya disebut kan rubama tasalah kan ya. Airunanya maka diterangkan Bu, kaipakana yasna'u bil janabati akana yagtasilu gitu kan. Tapi jawaban Aisyah naon rubama ittasala panama. Nah junubna disebut deui terkadangnya. Rasulullah junub terkadang. Kadang beliau mandi sebelum tidur, kadang beliau wudu kemudian tidur. Ya, junubnya disebutnya kenapa? Dan beliau sebadan dan mandi, dan dalam menyembunyikan sebadan itu terdapat kelembutan yang tidak tersembunyi. Maksudnya jelas-jelas itu bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Ya, Aisyah hanya menyebut mandinya saja. Junub nama jadi sebut kendei pada awal malam, dan terkadang beliau mandi pada akhir malam. Yaitu beliau sebadan pada awal malam dan mandi pada akhir. Nah itu dah sebadan apa sih? Wah, anu mandi di awal, dia mandi di akhir, oke? Sebadan nama di awal malam. Tapi Aisyah naragur sebadanan ke? Naragur mandi jeung tidur. Sebadan nama tidak disebut cukup kuno naros. Kayaknya sebenarnya termasuk kelemah lembutan. Lemah lembutan Aisyah dalam menjawab. Jadi disebut junub cukup nggak bahas mandi jeung tidur. Gadis kawayang atau disebut itu junub bola mandi tidur junub bola tidur mandi itu begitu.
bab tidur jeung bab mandi dahulu mana. Cerdik berarti cerdasnya, dan termasuk perkataan seorang istri yang lemah lembut. Dengan keterangan di atas menunjukkan bahwa mandi junub itu tidak mesti dilakukan langsung setelah sebadan. Daeta lamun riweuh mah riweuh geus junub teh langsung mandi. Maafnya seperti ento meri gitu. Bapak lihat ento jemuri kalau sudah melakukan langsung yang cari hari takkan karena cicingul lah. Bukan banyak kalau kata guru ke sunnah Rasul. Ya. Dan dulu saya banyak urus BBM dulu bakalan kemari itu. Saya ingon-ingon sedang waktu masih kecil mah sok ngurus perkara itu. Disebutkan di mana barusan. Tapi boleh diakhirkan. Jadi tidak mesti langsung mandi setelah sebadan. Lamun langsung mandi setelah sebadan tak eta nu ngaberat. Yang untuk jawaban Aisyah boleh dua nana. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengelilingi istrinya dalam satu malam, lalu beliau mandi junub 1 kali. Keliling istrinya pada waktu malam, ibang nama sakali, irahat, awal akhir. Nabi mengelilingi istrinya. Jadi bapak lihat sami, bapak dia bisa akhirnya putar, jadi bisa mesin obat. Si A, si B, si C, si D. Kakek ibang nama terakhir kan? Kabarnya lemon ke si A ibang pula, si B ibang pula, si C balik ke kabur sana. Ini hadisnya riwayat Muslim Pak Cebi kurang awas. Nabi mengelilingi istri-istrinya, lalu tidur mandi junubnya sabar kali sekali. Berarti jadi tidak ada syarat mau sebadan kudu bersih hadas dulu, tidak. Karena sebadan istri kan punya hadas besar, kadiri hadas besar dari semua jadi hadas besarnya jadi lupa opat, misalnya kalau isi ngomong opat. Pak, sehingga buang angin, sabar kali buang anginnya mah uruna masa kali. Buang anginnya 10 kali, urun lagi kudu 10 kali, sekali weh. Ya, sebadana beberapa kali ngelilingan istrinya, mandi cukup sekali. Tapi boleh tuh setiap beres sebadan ibak. Sebadan ibak. Boleh, sebadan dia boleh ibak. Boleh ya. Nah kebayang gitunya semalam mana dalilnya riwayat Muslim hadis sahih an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatubu ala nisaihi bi guslin wahidin. Nabi yatubu tawaf mengelilingi ayo hiji mana ngulilingan wae tawe puntennya gitu. Jadi ngulilingan berarti banyak tentu mata cenah menurut beberapa pakar menurut beberapa pakar. Jadi libido laki-laki itu seperti itu, sunnatullahnya begitu, punya kelebihan daripada perempuan. Jadi kalau si suami istrinya punya 1, maka wayahna si nuhiji eta kudu ngahandle sebenarnya kudu ngahandle. Sebab memang sunnatullahna lalaki mah kitu. Ulah amak-amak kok muni yuk ngarekan. Si bapak teh hayang tuang deui. Ya.
kecuali kalau mau berbagi kan pun maafnya ayah ini mah kisahnya menikah dengan orang luar, orang Timur Tengah, tapi rasa kali makan ke lebih gitu, ayo tokoy mau gitu seperti itu. Ya orang Indonesia nikah kali itu, ya informasi di Sohi. Jadi akhirnya sisi itu kan minat diri, misalnya, ya istri kedua, ketiga, keempat, tapi gitu. Nah sisi nak menyuruh suami, nah begitu kudu ngahendang. Nah kada ada ibu anu suami istrina hiji memang itu kondisinya. Kayak paling ibu ngomong ke suami, senang, nah kolot di mulut teh. Bagi kolot teh wae beki, mau ibu alim riwe, berbagilah itu manusia agama. Ibu tak di mana tinggi orang keparopan kayak ibu gitu nya. Nya sana ari batur mah sana Pak Ustaz ai lagi mangul dengan istrina nya Madinah teh sakali abi mah sana ngul dengan eta we hiji boleh manggil lagi istrinya yang 1, 2 kali, 3 kali dalam seminggu boleh ibu dengan 8 kali boleh Madinah ya Madinah sana usah ibak nama dirapel walaupun sebadan sababaraha kali badai kamu eta kene badai ka istri nu sanesna istrina kene mandiana mah cukup sekali ya tapi kumaha mau setiap sebadan mandi urusan dirinya kamu nyari agama namanya ya kan pokok mah badai sholat mandinya terakhir ke badai sholat dan kaitannya mandian sholat umumnya ya hadis Nabi ya. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa istri-istri Nabi yang dikelilingi dalam satu malam itu berjumlah 9 orang. Si ibu meniruas, si bapak mah sekali ge. Bagaimana berarti Pak ini maaf bukan bermakna negatif, berarti fisik Nabi itu seorang laki-laki yang terbaik fisik, terhebat fisik, terjaga fisik. Mana dalilnya gerak cobi orang kadir ya bisi bapak ibu hoyong terang kekuatan Nabi sakumaha bapak mah dia lewat. Hadisnya dari Qatadah sesungguhnya Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwasanya Nabiullah pernah mengelilingi istri-istrinya dalam satu malam dan pada waktu beliau memiliki 9 istri dalam satu malam. Coba putnot di bawah putnot. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinilai hasan oleh Imam Al-Albani diterangkan bahwa Nabi SAW mandi setiap kali selesai sebadan sebelum sebadan dengan istrinya yang lain. Ayah oke ingin hadisnya anu mandi ke akhirnya mangga jadi kali itu nanti alhamdulillah meninggal. Nah dalilnya anu mandi dari Abu Rafi sesungguhnya Nabi mengelilingi pada satu hari atas istri-istrinya. Beliau mandi di istrinya yang ini dan di istrinya yang ini. Lalu aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah tidak engkau jadikan satu kali mandi pada yang akhir? Beliau bersabda, ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Nah, ya. Tapi satu saat Nabi pernah melakukannya satu kali ya gitu.
Enggak berarti. Selanjutnya Abu Daud menyatakan haditsu Anasin as-sahhu min hada. Tapi kalau dibandingkan hadis Anas lebih sahih daripada hadis ini. Mana Nabi mandi di akhir itu lebih sahih dibanding dengan yang ini. Tapi dengan adanya tidak ada hadis ini pun boleh setiap kali beres di bakulah. Di bakulah dan terus di bakulah di sudah kasih berikutnya ibu dui. Datang saja green. Merukankan loba kabulusan. Tapi mana? Ini kan tadi Pak riwayat Muslim tadi Nabi dalam mengeluarkan isinya dengan satu kalimat itu riwayat Muslim lebih sahih daripada hadis yang barusan. Kembali ke atas. Qatadah bertanya kepada Anas tentang hadis ini. Ini berarti Qatadah teh saya bahasa kieu. Si urang we Nabi kiat itu kan mencek urang Nabi kiat salah kondisi dikulingi dalam satu hari. Qatadah bertanya kepada Anas, awakana yutikuhu, apakah beliau mampu? Ya. Qala kunna natahaddatsu anna u'tiya quwwata salasin. Kami pernah bicara bahwasanya beliau diberi kekuatan setara 30 orang. Nabi punya kekuatan 30 orang laki-laki. Kata para pakar kesehatan berarti badan Nabi itu betul-betul badan seorang laki-laki yang fit, seorang laki-laki yang sehat. Dia dari kurang mah. Kalau di usia yang sudah muda mah kayak gede. Karena itu kaya. Nah, saya pernah buki obrolan sebagian rekan-rekan. Dia mah langsung mendengar. Senang ayah si istri nanti gitu hayang miladian anu kadua. Jadi posisi isi muka itu saya gitu letoy hayangnya muka dua saya gitu letoy disebut letoy terus siswa ngeliat letoy teh ke mama gitu dirinya. Jadi tergantung itu dijawabnya dari itu. Makanya isi solehah mah ini solehah ida nadorkan sarotkan. Lamun suami melihat menyenangkan, mengagumkan, gitu Pak. Lain ditutup di hari jelas. Itu mana datang. Pakai wangi-wangian tuh ayah kalau kau baru umur dan sebagainya. Jadi dasar untuk itu kurang. Maka kata Abu Aswad Adu Ali pakar bahasa Arab ya Nausoro nasihatkan putrina waktu badai nikah tilu akrimi anfa zauji wa udunaihi wa ainaihi. Jaganya hidung suamimu, jaga kedua matanya, jaga kedua telinganya. Sakit itu pakar bahasa Arab nasihatkan putrina nikah nanti lu jaga tenawan kan dina kitabna Nurul Qobas la yasyummu minki ila thayyiban. Suamimu jangan mencium darimu kecuali yang wangi. Paling wangi-wangi menarik tuh. Si bapak tiba-tiba sengit udung pedang, sengit sate, sengit itu makanan ya nama langsung tertarik. Aduh yang tua kabaya gitunya kapasakan sini gitu sama di naeta apa layan dulu ila jamilan, jangan dia melihat kecuali yang indah ya dan puisi nanti indah resep gitu ya maka baju tak diganti ya wis sarowek karo ayo di kantor si suami eta isi-isi kan penampilan mana
Mari, Kuarani, Pulau Senyum, Darede, Somea. Di bumi kuar-kuar Darede. Cai oge tah, cai teh. Alhamdulillah. Jadi mau ya masalah. Amin. Ini Pak Ustaz. Jadi Nabi mah punya kekuatan sabaraha 30. Jadi kira salapan belum apa. Orang kekuatannya sabaraha orang. Iya, maka iya pertama saya di Sahih Bukhari ya Pak. Saya kutip di Sahih Bukhari gitu. Berapa kekuatan 30 orang. Jadi dalam mengelilingi semalam salapan teh biasa. Hal itu menyatakan sesungguhnya mandi itu tidak wajib segera, tetapi ketika hendak sholat. Eta kesimpulannya, eta juga ada sholat. Nah, ya senang ke sokwe, itu sawios-wios ukur dengan heula, ya iya nama. Mulai dengan nauknya lapang, lalu orang lalu. Nah, Siruri Al-Bani wafat tahun 1430 menerangkan dalam kitab Adat Az-Zafaf terjemahan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, apabila seorang sebadan kemudian dia hendak mengulangi, maka tidak mengapa dia mengakhirkan mandi. Kenapa? Karena sebadan pada waktu awal malam, ya, mandi terakhir itu. Ya, nah, jadi lamun bagi bakayeuna angkeman akhir malam tadi buku siap-siap. Bisa ya beberapa kemungkinan. Ya, beberapa kemungkinan. Malah aya hadisna hadisna naon lamun bade mengulang yang kedua kali. Nabi mensunatkan berwudu. Dengan berwudu itu katanya akan kembali lagi gairah itu sunat. Itu termasuk tibun nabawi, pengobatan ala Nabi. Mana tuh Bapak Bokas? Ya, nah, pada ngulang wudu lah, bersih wudu itu perlu ibadah, wudu lah. Tapi saya usah anggar wae berarti badan Bapak pirang bagus, mulanya lagu Nabi. Nah, itu tibun nabawi diantaranya. Ada ibu kasuannya gitu, akan wudu lah tuh, mana seger. Ada ibu na gurun tong, saru. Saya ibu dia wudu, kan wudu salah gerduanan. Nah, jadi apabila seorang sebadan kemudian hendak mengulangi kepada istrinya yang sama atau mengulangi kepada istri-istrinya yang lainnya yang jumlahnya lebih dari satu, maka tidak mengapa dia mengakhirkan mandi. Oke, di bawah tadi ke atasnya Pak. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Anas tadi sebelumnya menerangkan awalnya. Ini menunjukkan terkadang Nabi melakukan ya udah halaman berikutnya. Duh ini ya kayak ini Pak. Kita begini dia kita semua. Dan dipakan pun nyados bagi kasih itu ada namanya ya robo payung biasa kesimpulan tapi begitu tuh hadisnya panjang ke situ. Berarti 2 kali pertemuan hadisnya ya 2 kali pertemuan insyaallah. Cirian Pak, cirian halaman sabar tadi halaman 168 halaman 160 mudah-mudahan situlike biasa yuri. Itu mulai sekali kamar itu di Manbaru Buddha kamar libur kamar Buddha karunya daya padalna mau di jadi begini pasar ternyata ya mudah-mudahan ibu bapaknya sehat insyaallah kemudian berpokoknya orang biasa naras beli harga nukapuna halaman cirian Bu halaman 100 dengan 10